Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semuanya. Yang terhormat Ibu Desmira STMT selaku dosen pengampu mata kuliah mikroprosesor. Yang terhormat teman-teman kelompok 3 dari kelas A. Yang terhormat teman-teman kelas A semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jira Rizkyanti dengan NIM 2283 2024. Saya sebagai moderator. Sebelum ke acara, karena saya tidak bisa dikarenakan gangguan jaringan. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan memberikan materi mengenai memori interface di mana terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama pembacaan materi, yang kedua pertanyaan dan tanya jawab. Nah, baik langsung saja. Sebelum ke pembacaan materi, izinkan kelompok 3 memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Alamsyah. Baik, terima kasih kepada Saudari Jira. Perkenalkan, nama saya Alamsyah dengan NIM 2283 2011. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alamsyah. Dilanjut oleh Adi. Baik, terima kasih untuk moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Adi Pramono dengan NIM 2283 2026. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir ada Susi. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silawati dengan NIM 2283 2013. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 3. Mungkin itu saja perkenalan dari kelompok 3. Baik, selanjutnya adalah pembacaan materi yang dimana mengenai memori interface yang dimulai oleh rekan saya, Susilawati. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memori. Memori adalah media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau bit. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau bit mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatil. Artinya data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Interfacing atau antar muka adalah bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik menghubungkan komputer dengan peralatan elektronika lainnya. Memori interface. Memori hubungan tentang semua perlengkapan memori yang bersifat umum adalah input alamat, output data, dan atau input. Beberapa jenis pilihan input dan minimal satu input yang digunakan untuk membaca atau menuliskan data. Hubungan alamat. Hubungan alamat. Seluruh piranti memori mempunyai sel input alamat yang digunakan untuk memilih lokasi memori dalam piranti memori. Bilangan alamat pin yang ditemukan pada piranti memori ditentukan oleh bilangan lokasi memori yang ditentukan di dalamnya. Sekarang ini piranti memori yang lebih umum mempunyai antara 1000 atau 1,024 dan 1M lokasi memori dengan piranti lokasi memori 4M pada horizon.
Piranti memori 1K mempunyai 10 pin alamat. Oleh karena itu, 10 input alamat diperlukan untuk pengeluaran tunggal pada salah satu dari lokasi memori 1,024-nya. Diperlukan 10 bit bilangan binari kombinasi 1,024 yang berbeda untuk memilih lokasi tunggal pada piranti 1,024 lokasi. Jika piranti memori mempunyai 11 hubungan alamat, maka akan mempunyai lokasi memori internal 2,048 atau 2000. Bilangan lokasi memori dapat diperhitungkan dari bilangan pin alamat. Misalnya, piranti memori 4000 mempunyai hubungan alamat 12, maka piranti 8000 akan mempunyai 13 dan seterusnya. Mungkin dari saya cukup, kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Susi. Materi selanjutnya dilanjut oleh Alamsyah. Baik, terima kasih pada Saudari Jira. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hubungan data. Hubungan data itu dari seluruh piranti memori mempunyai set output data atau input dan output. Mempunyai set AU min buangan input atau output. Yang umumnya itu menghubungkan data merupakan poin di mana data dimasukkan untuk disimpan atau disaring untuk dibaca. Dalam piranti memori yang sederhana ini, ada 8 hubungan I per O, yang berarti bahwa piranti memori dapat menyimpan 8 bit data dalam setiap lokasi memorinya. Next. Nah, room memory. Nah, room memory ini read-only memory atau room. Secara permanen akan menyimpan program dan data yang residen pada sistem dan tidak berubah ketika satu daya diputuskan. Nah, room telah ada dalam beberapa bentuk sekarang ini. ROM ini dibeli dalam kuantitas massa dari pembuat dan diprogram selama pembuatan di pabrik. Nah, EVROM atau Erasable Programmable Ready Only Memory ini lebih umumnya digunakan jika software harus sering diubah atau jika terlalu dibatasi. Bilangan yang diperlukan untuk membuat room itu ekonomis. Nah, EVROM diprogram dalam bagian pada peralatan yang dibuat disebut EVROM Programmer. Next. Nah, program ini dapat dihapus jika diperlihatkan ke sinar ultraviolet intensitas tinggi untuk kira-kira 30 menit atau kurang. Nah, tergantung pada jenis EVROM, piranti room memory jika ada juga ada gitu maksudnya. Tetapi piranti ini tidak umumnya seperti sekarang. Nah, room programmable read only memory juga dapat diprogram dalam bidang dengan membakar timah terbuka lithium atau sekiring oksida silikon. Tetapi sekali diprogram maka tidak dapat dihapus. Kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alam. Baik, untuk materi terakhir dilanjutkan oleh Adi, kepadanya, silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan membahas sedikit tentang dinamika RAM. Dinamika RAM itu memori tentang statistik RAM paling besar yang ada sekarang ini adalah 32K kali 8. Dinamika RAM sebaliknya ada di dalam beberapa ukuran yang lebih besar hingga 4M kali 1. Dalam semua hal, DRAM pada pokoknya sama dengan SRAM, kecuali bahwa DRAM menahan data untuk hanya kira-kira 2-4 milisekund pada kapasitor yang terintegrasi setelah 2-4 milisekund.
isi dari DRAM harus secara lengkap dituliskan kembali atau disegarkan kembali karena kapasitor kehilangan arah. Next. Kelemahan lainnya dari DRAM memori adalah bahwa memori tersebut memerlukan pin alamat yang begitu banyak, di mana pabrik telah mengalihkan input alamat mengilustrasikan 64K kali 4 DRAM TSM 4464. Perhatikan bahwa memori tersebut hanya berisi 8 input alamat, di mana harus berisi 6 bilangan yang diperlukan ke alamat lokasi memori 64K. Nah, satu-satunya cara bahwa 16 bit alamat dapat dijejalkan ke dalam 8 pin alamat adalah dalam peningkatan 8 bit. 8 bit tambahan. Operasi ini memerlukan 2 pin khusus yang disebut dengan kolom address strobe, atau yang bisa disingkat CAS, dan row address strobe, atau bisa disingkat RAS. Next. Static RAM bisa disingkat SRAM, memori piranti static RAM memori akan menahan data sepanjang satu daya DC diterapkan. Karena tidak ada aksi khusus yang diperlukan untuk menahan data yang disimpan, maka piratin disebut dengan static memory. Perbedaan pokok antara ROM dan RAM adalah bahwa RAM dituliskan ke dalam operasi yang normal, sedangkan ROM diprogram di luar komputer. SRAM akan menyimpan data terporer dan digunakan ketika ukuran read atau write memori relatif kecil. Sekarang ini memori yang kecil adalah di bawah 256 byte. Saya kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan mengenai materi memori interface. Nah, pada dasarnya kita mengambil dari sumber menurut Riyadi Imam tahun 2013 mengenai aplikasi multimedia pembelajaran tentang memori menggunakan Adobe Flash, yaitu Jurnal Sarjana Teknik Informatika volume 1 nomor 1 Juni 2013. Nah, untuk penyampaian materi oleh kelompok 3 sudah dilaksanakan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mungkin ingin bertanya mengenai contoh soal atau bagaimana, dipersilakan. Izin bertanya. Baik, Alam diizinkan. Ya, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Alamsa dengan NIM 2283-2011. Di sini saya izin bertanya tentang, kan sebuah memori itu mempunyai 12 pin alamat ya, dan 4 pin data. Coba sih, tolong jelaskan kembali tentang struktur memorinya dan kapasitasnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana teman-teman, ada yang mau menjelaskan atau saya jelaskan? Baik, karena tidak ada, mungkin bisa saya jelaskan. Kan yang pertama itu kenapa mempunyai 12 pin alamat dan 4 pin data ya. Di situ juga ditanyakan struktur memori dan kapasitas. Menurut saya itu memori terdiri dari 4096 lokasi atau 2 pangkat 12 yang dimana sama dengan 4096. Dan setiap lokasi itu dapat menyimpan data 4 bit. Sehingga strukturnya itu berarti 4096 dikali 4 atau sering disebut sebagai 4K dikali 4. Makanya strukturnya mempunyai 12 bit dan kapasitasnya itu berarti kapasitas memori ini adalah 16 kilobyte atau 16 KB sama dengan 4K dikali 4 bit data. Jadi seperti itu, Alam. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup, terima kasih. Baik,
Karena mungkin sesi tanya jawab telah selesai dan pemaparan materi telah selesai, di sini saya akan menyimpulkan dari pertemuan kali ini mengenai memori interface, yang dimana memori interface atau memori hubungan ini merupakan tentang semua perlengkapan memori yang bersifat umum, adalah input alamat, output, data, dan atau input. Nah, seperti beberapa jenis pilihan input, dan minimal itu satu input yang digunakan untuk membaca atau menuliskan suatu data. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.